untuk pola kalimat bab N4 ini teman-teman sebenarnya gampang sekali dan tidak terlalu banyak ininya rumusnya. Beda dengan rumus pola kalimat level N5, beda banget ya. Nah, malam ini kemungkinan besar kita akan membahas 5 bab. Karena satu bab itu paling cuma 2 rumus, 1 rumus, jadi tidak begitu banyak ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pola kalimat bab 26. Untuk pola kalimat bab 26 yaitu level bahasa N4, yaitu yang pertama. Ada kata kerja bentuk TK, di mana kata kerja bentuk TK ini diikutin oleh pola kalimat itada kemasenka. Itada kemasenka. Nah, untuk itada kemasenka ini artinya, dapatkah Anda melakukan sesuatu untuk saya? Nah, pola kalimat ini sama dengan pola kalimat te kudasai, artinya tolong. Nah, tapi ungkapan ini lebih sopan. Dia di atas ichiban, nomor pertama sekali. Dia paling ini apa namanya sopan daripada te kudasai. Jadi kalau te itadaki masenka ini bisa kita pakai untuk senior, untuk atasan bos ketika kita butuh bantuan dia. Saya berikan contoh yaitu yang pertama misalnya ini. Bisakah perkenalkan saya guru yang baik? Nah, dari sini kita baik ada dua, ada yoi, ada i. Berarti dia dari kata sifat akhiran i. Berarti guru yang baik, berarti i senseo memperkenalkan atau perkenalkan soukasimas diubah ke dalam bentuk T jadi shoukai shite itadakimasen ka? Bisakah perkenalkan saya guru yang baik? Terus contohnya, bisakah membantu saya? Watashi ni tetsudau tetsudaimasu diubah ke dalam bentuk T. Jadi tetsudate itadakimasen ka? Intinya di sini ada Hmm. eh, pakai kata kerja T diikutin itadakimasen ka artinya minta tolong. Tetsudate itadakimasen ka? Ah, ah. Artinya bisakah bantu saya? Jadi tolong bantu saya. Boleh pakai te kudasai sensei. Boleh juga pakai te kudasai. Nah, tapi yang paling sopannya adalah te itadakimasen. Ya. Jadi itu dia bab 26 nomor 1. Nah, sekarang kita masuk bab 26 nomor 2. Setelah itu baru saya buka sesi bertanya. Untuk nomor 2 pola kalimat bab 26 ini yaitu kata kerja tak. Di mana kata kerja akhiran take atau masa masa lalu ya, udah berlalu, diikutin oleh pola kalimat raides ka, raides. Kalau kalian sering mendengarkan tarai, tarai des. Nah, kalau dia hanya eh, kata kerja ta saja, maka dia ini dikatakan udah lampau atau sudah berlalu. Tetapi ketika dia diikutin oleh pola kalimat, jadi tarai deska, artinya yaitu sebaiknya saya titik-titik diikutin oleh kalimat selanjutnya. Bagaimana cara diikutin oleh kalimat selanjutnya. Nah, ini ungkapan untuk meminta masukan petunjuk. Jadi ini ungkapan untuk meminta masukan ya, teman-teman. Contohnya misalnya, saya misalnya mau minta petunjuk, sebaiknya saya membeli kamera di mana? Nah, ini teman-teman kalau sudah 2-3 bulan sampai di Jepang pasti kalian akan pakai pola kalimat ini. Misalnya nih, aku pengen ganti HP lah, saya pengen beli kamera lah.
Jadi kalian pasti tanya kepada orang Jepang, sebaiknya saya membeli kamera di mana ya? Doko de kamera o katarai desu ka? Jadi kaimas diubah ke dalam bentuk ta jadi kata, katarai desu ka? Sebaiknya saya membeli kamera di mana ya? Jawabannya, saya berikan jawaban misalnya di ABC Store yang murah. Jadi ABC, ABC Sutoyaga Yasudes. Jadi ini meminta saran kepada lawan bicara. Sebaiknya saya makan di mana ya? Doko de watashi ni tabete tabe tabetarai desu ka? Di mana saya kalau misalnya teman-teman yang agama Islam, kalian tidak tahu di mana ada tempat makanan halal, boleh pakai ini. Sebaiknya saya beli makanan di mana ya? Yang tidak ada B2-nya ya. Doko de. Terus, gohang o tabetarai desu ka? Di mana saya membeli makanannya, membeli nasi ya. Jadi boleh pakai ini ya. Intinya adalah hafal kata kerja perubahan take diikutin oleh pola kalimat rai desu ka. Artinya sebaiknya saya atau bagaimana cara. Oke, baik. Kalau orang bertanya silakan sebelum masuk ke bab 27, 27 saya berikan waktu 2 menit tulis di obrolan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada minasan, kalau nggak ada kita lanjut. Kalau nggak ada kita lanjut. Baik-baik sambil saya ini sambil saya menunggu ada yang bertanya, masuk kita di pola kalimat bab 27. Nah, bab 27 ini cuma satu rumus doang. Dan ini sudah beberapa kali saya jelaskan ya. Ini udah yang ketiga kali saya jelaskan. Nanti akan saya baca obrolan. Yaitu tentang sika dan dake. Sika dan dake ini artinya sama-sama hanya. Hanya. Nah, tapi perbedaan mereka ada antara sika dan dake. Kalau kita pakai sika artinya hanya, ini tidak puas. Selalu diikutin oleh kata kerja bentuk masnya dihapus, tambahkan masing atau kalimat negatif. Sedangkan untuk dake artinya cukup atau diikutin oleh positif ya. Ini dake positif. Sika dan dake artinya hanya. Coba saya berikan contoh tentang eh, sika yang dimana artinya tidak puas. Contoh, hanya minum air. Berarti dia ini tidak puas dengan hanya minum air. Miju o shika no mimasen. Shika diikutin oleh kata kerja kalimat negatif. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang ngomong shika, berarti dia udah negatif lah ya. Oh, berarti dia kurang puas tentang pelayanan kamu. Saya berikan contoh, misalnya, Kino, kemarin saya saat ke rumah si Masra,
hanya minum air. Nah, ketika dia mengutarakan hanya minum air, kita harus perhatikan. Dia bilang hanya minum, dia pakai sika atau dake. Kalau dia pakai dake, ya kata berarti syukur. Cukup air doang, dia sudah cukup, dia sudah puas. Tapi ketika dia pakai sika, maka ya mungkin ya satu kita satu malu ya kan, atau merasa bersalah, aduh dia cuma minum air doang. Ya saya berikan contoh, kino, mas rasang no, uchi e ita toki, mizu o shika no mimasen. Kemarin, ketika pergi ke rumah Masra, hanya minum air. Nah, kalau ada pertanyaan, Sensei kan sudah berlalu, kenapa tidak pakai ta di sini? Eh, Perubahan kalimat ta. Nah, kenapa? Karena sudah saya jelaskan ketika pergi, ikimas, ita. Dari ikimas diubah ke dalam bentuk ta, sudah berlalu. Ita toki, berarti sudah berlalu saat pergi ke rumah Masra. Jadi itu sudah me, apa namanya me- menyatakan bahwa itu sudah berlalu. Berarti dia kurang puas, dia hanya minum air waktu dia ke rumah saya. Tapi kalau dia bilang hanya makan buah-buahan, kudamono dake tabemas. Berarti hanya makan buah-buahan, ada dakenya. Oh, berarti dia cukup itu. Dia cukup puas, maksudnya cukup. Dia positif dia. Oh, berarti hmm, tidak kurang gitu. Positif puas dia cukup. Hanya buah-buahan tapi udah cukup. Dia pakai dake. Jadi sikap ini sebenarnya negatif ya. Bisa kayak macam menjelekkan teman kalau iya loh hanya makan sayur doang. Ya saya oh sika tapi maseng. Kayak macam membuat kita malu. Ini negatif ini kalau dia pakai sika. Tapi kalau dia pakai dake, ya udah hanya memang tapi dia pakai dake maka itu udah cukup untuk diri dia sendiri ya. Jadi itu perbedaan sika dan dake. Jadi kalau kalau misalnya ngomong kemarin makan apa? Iya hanya nasi, gohang dake, ya udah tidak masalah. Tapi kalau kalian bilang sone, gohang sika tabi maseng, hanya hanya nasi ya, berarti kurang puas. Berarti ya itulah mungkin pemilik rumahnya pasti merasa bersalah ya kan ya. Aduh kenapa nggak saya berikan dia makan yang banyak ya? Nah, kayak gitu. Nasi doang tidak cukup ternyata untuk dia, misalnya. Jadi itu perbedaan sikap dan dake. Oke, gampang sekali bukan? 27 cuma satu rumus doang. Baik, saya berikan waktu 2 menit, silakan bertanya. Sebelum masuk ke bab 28. Saya baca dulu obrolan. Hai, Ita ada kemasen Kak dengan Dekimas, tolong jelasin bedanya Susi. Kalau Dekimas bisa, Dekimas Kak, atau Dekita telah bisa. Contoh, Mas Rafang, Kino wa Dekimas Kak karena Dekita karena Kino kemarin bisa Kak. Nah, sedangkan Ita ada kemasen Kak ini adalah bantu saya minta tolong kepada teman. Te itada kemasenka. Oke, kamu siapa ini? Evan Desang tidak pakai T. Cuma ada bedanya lagi. Kalau hanya itada kemasenka, itada kemaseng tapi kanya tidak ada, beda lagi artinya. Itada itu saya. Itadaku menerima dengan sopan. Itada kimas. Nah, tapi kalau itada kemasenka harus diikutin oleh kata kerja T. Artinya minta tolong kepada senior atau kepada teman juga bisa ya. Dekimas artinya bisa. Udah saya bahas di tolak kalimat level N5 ya untuk Evan Desang. Oke Anita San. Sensei kalau bagaimana contohnya? Bagaimana cara? Oke. Tadi ya. Oke.
Kata kerja tak rai desu ka. Bagaimana kalau untuk bagaimana cara ya. Contohnya misalnya, bagaimana cara memasak nasi. Berarti memasak dalam bahasa Jepang adalah tsukurimasu. Diubah ke dalam bentuk ta jadi suku sukutarai desu ka? Gohang, Mas sama. Gohang o sukutarai desu ka? Bagaimana cara memasak nasi? Bagaimana cara membuat kue? Bagaimana cara menulis kanji? Mas Rasa, saudara Mas Rasa, bagaimana cara menulis kanji? Mas Rasa, wah, kanji o kaki Mas diubah ke dalam bentuk ta jadi kaita. Kaita rai desu ka? Bagaimana cara menulis kanji? Intinya adalah hafal partikel tak dan sesuaikan dengan kondisi atau situasi yang sedang berlangsung. Ya, untuk tadi sih Anita Sang ya, untuk bagaimana cara ya. Oke, untuk Riswanto Sang. Kalau dake nggak harus pakai partikel, apa ini? Partikel apa ini, Dek? Kalau dake nggak harus pakai partikel, ada. Oh, oke. Kalau dake nggak harus pakai partikel tah sensei. Hmm. Gohang dake, gohang tidak pakai partikel, tidak ya. Gohang langsung dakenya, gohang dake. Jadi tidak ada dimasukkan partikel lagi, enggak. Berarti Sika selalu negatif, Sensei. Iya benar, Sika itu selalu negatif, kurang puas atau negatif ya. Oke, itu dia. Baik, saya berikan waktu 2 menit lagi sampai jam setengah 9. Silakan ada yang bertanya, sila. Saya berikan waktu. Bertanya, jangan malu-malu sebelum kita masuk ke bab 28. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab 28 bersama. Sebentar ya. Gak ada.
Oke. Untuk bab 28 dan ini sangat-sangat gampang sekali lagi menasanya. Ini sangat gampang banget ya. Pola kalimat bab 28 yaitu kata kerja pertama, masnya dihilangkan, tambahkan negara. Setelah itu terserah mau mau diikutin kalimat panjang kali lebar ke depannya silakan. Intinya adalah kalau ada kata-kata kerja atau pola kalimat negara, rumusnya kata kerja pertama masnya harus dihilangkan. Kata kerja masnya harus dihilangkan. Nah, negara ini artinya sambil. Jadi kalau kalian mau berbicara sambil, ini sambil bukan tidak ada dalam kosakata ya. Tapi sambil ini artinya pola kalimat atau rumus pola kalimat. Saya berikan contoh misalnya. Makan sambil mendengarkan musik. Berarti ongaku oh mendengarkan. Dari sini kita translatekan mendengarkan musik. Di sini mendengarkan bahasa Jepangnya kikimas. Kikimas, masnya dihapus jadi kiki. Udah kiki, kiki masnya dicoret, tambahkan nagara. Ongaku o kiki nagara sokuji shimasu. Makan sambil mendengarkan musik. Apalagi minum sambil menyetir mobil. Contoh, tapi ini tidak boleh ya. Ini hanya reibung dake, hanya contoh kalimat. Berarti kuruma o untensi mas, masnya dihapus, tambahkan negara. Jadi untensi negara minum kopi misalnya kan, kohi o nomimasu. Jadi, negara ini kita melakukan kegiatan sambil dua sekaligus bersama. Itu dia artinya negara ya. Oke. Coba diperhatikan dulu. Oke, silakan kalau ada yang bertanya silakan. Iya, Mas Sensei. Oh, oke, silakan kondisi. Kalau kayak gini, coba dikoreksi Sensei. Hmm. Nihongo o benkyou shita nagara, pinatsu o tabemasu. Ulang-ulang penjelasannya. Nihongo o Hai, benkyou shita hai. nagara, pinatsu o Oke, tabemasu. Indonesia Go-nya. Sambil belajar bahasa Hmm. Jepang, Terus eh, salah ya Sensei ya? sambil belajar bahasa Jepang. Kebalik ya, kebalik sini Sensei. Coba. Pinatsu Oke, o coba ulang. Pelan-pelan tabe, aja. tabe, pinatsu o tabe nagara. Nihongo o benkyou shimasu. Oke. Oh, bahasa Indonesia nih. Belajar bahasa Jepang sambil Oke. makan kacang. Belajar bahasa Jepang sambil makan kacang. Berarti nagara ya sama. Pinatsu o tabe nagara. Hai, tabe negara. Hai, arigato.
Oke, yang lain. Oke, tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk ini, untuk bab selanjutnya. Oke, oke. Yang kedua, bab 8 yang kedua yaitu untuk yang kedua ini kata kerja bentuk T. Ingat ya, kalau dia hanya bentuk T doang, maka dia disebut sebagai TK atau sedangnya. Nah, kalau dia kalau dia TI mas atau diikutin oleh TIRU, ini artinya kegiatan atau perbuatan yang sering dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini TIMAS atau TIRU. Saya berikan contoh. Apa saja sih kegiatan yang bisa dilakukan secara berulang-ulang itu? Yaitu misalnya nih, makan. Itu kan setiap hari itu tanpa apa ya? Tanpa tidak dilakukan ya, minum. Termasuk juga belajar, apalagi kalau kerja. Itu juga masuk eh, kegiatan yang sering diulang-ulang. Tapi Sensei kalau kerja misalnya kalau sakit kan nggak kerja Sensei. Oke, tidak kerja. Tapi saat kamu makan, saat saat tangan bereaksi itu juga udah disebut sebagai kegiatan kerja ya. Saya berikan contoh misalnya, setiap pagi saya makan nasi. Nah, setiap pagi saya makan nasi. Berarti mai asa gohan o tabete imasu. Mai asa gohan o tabete imasu. Berarti setiap pagi saya makan nasi. Ini kan kegiatan yang setiap hari di, di apa ya dilaksanakan ya. Jadi te imas atau te iru. Setiap malam saya belajar bahasa Jepang. Maibang Nihongo o benkyou shite imasu atau benkyou shite iru. Shite iru ini ketika dimasukkan ke dalam bahasa kamus atau eh, futsu ya. Udah direkam kan? Sebentar, Bintang, sebentar ya. Kita lihat dulu dari Ini juga. ini nge-record lagi dia ini nge-record lagi Sensei. Iya, berdiri kok, berdiri apa kan gitu. Oke, lanjut kata. Udah sempat kok terekam. Bentar ya.
Oke, baik. Nah, untuk nomor tiga, kata sifat akhiran i. Akhiran i-nya diikutin oleh pola kalimat si. Setelah itu, kata sifat akhiran na. Eh, na-nya dihilangkan, tambahkan da, baru diikutin oleh pola kalimat si. Sedangkan untuk kata bendanya ditambahkan da. Nanti akan saya baca obrolan. Nah, untuk pola kalimat ini yaitu menjelaskan lebih dari dua kegiatan yang mirip mengenai topik yang dibahas. Ini sama dengan, hampir sama dengan pola kalimat to ya. Cuma kalau to itu kan cuma dua subjek doang. Kalau ini lebih dari dua, tapi hampir sama topiknya atau sefrekuensi. Saya berikan contoh misalnya, saudara Masra bisa bermain piano. Nah, ini kan sefrekuensi ini kan. Berarti Masura sama doa no mohirerushi utao utairushi baru dan sumo dekimasu. Saya pakai bentuk kata kerja kamus. Misalnya lagi apa lagi Sensei? Masra, contohnya Masra cantik dan imut contohnya. Masra sangwa berarti kita pakai kata sifat akhiran i. Masra sangwa kawaii si kirei si. Ah, oke. Kireina ya, kireina. Kirei dia akhiran na. Nanya dihilangkan, baru tambahkan da, baru diikutin oleh pola kalimat si. Berarti kireida si. Masra sangwa kawaii si kirei da si. Nah, itu dia kalau misalnya pakai kata sifat akhiran. Jadi si. Ini tidak keluar di ujian jarang banget ya. Tapi dia sering ke kaiwa atau percakapan sehari-hari. Oke? Baik, nanti akan saya buka sesi bertanya. Yang keempat, terakhir, untuk bab 28. Kata kerja kamus. Nah, ini lagi Toki loh. Udah berapa kali dibahas Toki dalam bab ini. Kenapa, Sensei? Karena ini sering keluar baik saat ujian maupun juga saat kaiwa atau percakapan. Kata kerja kamus diikutin Toki. Bisa juga untuk kata sifat akhiran i. Bisa juga untuk kata sifat akhiran na. Dan untuk kata benda. Kalau kata benda langsung diikutin oleh partikel no. Baru toki. Toki artinya banyak. Ada artinya ketika, ada artinya saat, dan ada artinya waktu. Tergantung kamu mau pakai yang mana terserah. Saya berikan contoh. Ketika belajar tidak mendengar musik. Berarti Benkyo suruh pas saya pakai kamus. Kamus plus toki. Benkyo suruh toki ketika belajar. Benkyo suruh toki wa tidak mendengarkan musik. Ongaku o kikimasen. Apalagi saat sudah tidak menelpon. Berarti si goto suruh toki wa Denwa o renraku si de kudasai. Jangan menelpon atau jangan menelpon. Nah, ini dia toki. Ya, terserah mau apapun terserah. Yang penting toki.
Oke. Baik, kalau ada yang ini, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita ini, saya kasih obrolannya. Oke. Sensei makannya kalau pakai tabe mas bisa kah? Makan tabe mas bisa. Apa harus pakai sokuji mas? Terserah mau tabe mas bisa, sokuji mas juga boleh ya. Hai untuk Risang, coba baca apa dari ibumu sebelum saya baca. Baca itu. 毎日学校へ行っています。 Benar nggak? Suaranya mana? Aktifkan itunya deh, aktifkan apanya? Eh itunya mana ring? Mana ringnya Risang? Silakan Risang. Mainichi gakko e ikite imasu. Setiap hari saya pergi ke sekolah. Oke. Ikite imas. Ikimas diubah ke dalam bentuk T. Jadi apa deh? Ikite imas atau apa? Ikimas diubah ke dalam bentuk T. Masih ingat rumus? Ikimas diubah ke dalam bentuk T. Jadi IT. Ichiri. Ikimas. Pergi. Mainichi ga koe ikite imas. Setiap hari saya pergi ke sekolah. Ikimas itu setiap hari. Berarti bisa. Kalau setiap hari, kalau untuk ke kako, gako, setiap hari bisa. Ketika dia masih sekolah. Tapi tidak bisa lagi lah ya. Tapi bisa kok ya, bisa. Karena kan apalagi kalau masih masih anak sekolahan kan sampai kuliah berapa puluh tahun itu baru selesai. Boleh. Karena dia adalah pekerjaan yang diulang-ulang setiap hari. Iya, tadi juga dengar kalau recordingnya berhenti. Ya, tadi sempat berhenti di sini. Oke. Hai. Bedanya partikel si dan ya apa, Sensei? Sama-sama menyebutkan sesuatu lebih dari satu. Oke. Kalau dia ya, apapun dia masuk, tanpa berurutan. Semua bisa ya, lebih dari dua, lebih dari tiga bisa. Tapi kalau dia si, untuk si yaitu, tadi, untuk si yaitu menjelaskan lebih dari dua kegiatan yang mirip atau sefrekuensi atau sejalan. Sejalan. Kalau dia ya tidak sejalan dianya. Apapun masuk. Misalnya makan makan nasi, jalan-jalan, liburan, boleh boleh pakai ya. Dia tidak beraturan. Tapi kalau dia sih, dia kegiatan yang lebih dari dua tapi mirip atau sefrekuensi. Seperti ini tadi kan, ini kan sefrekuensi dianya, keterampilan. Piano, bernyanyi, dan berdansa. Dia sudah satu klub, sefrekuensi atau hampir mirip dia. Itulah perbedaan. Ya, oke baik. Sekarang eh, kita masuk di bab 29. Kan gampang sekali kan? Gampang kali. Yang penting ini apa namanya? Ini apa namanya? Pola kalimat dan perubahan kata kerja.
Pola kalimat bab 29. Yang pertama yaitu kata kerja si maimas atau si maimasta kalau dia sudah berlalu. Arti dari te si maimas atau si maimasta ini ada dua, yaitu menyatakan bahwa aksi telah selesai atau kegiatan telah selesai. Yang kedua yaitu menyatakan perasaan menyesal. Jadi ada dua pemakaian si maimas ini atau si maimasta. Saya berikan contoh untuk yang menyatakan bahwa aksi telah selesai. Ini tergantung nanti situasi atau kegiatan yang sedang kita hadapi setiap harinya. Contoh, tugas huruf kanji telah saya selesaikan. Berarti dia artinya ini menyatakan bahwa kegiatan itu telah selesai. Berarti kanji. Oh, sebentar. Mana tadi ya? Kanji. Kanji no sukudai wa mouyate shimaimashita. Yate ini mengerjakan atau telah selesai ya. Tugas hurufkan telah saya selesaikan. Telah menyelesaikan, telah melakukan. Dari yarimas diubah ke dalam bentuk selesai. Kanji no sukudai wa mouyate shimaimasu. Tugas huruf kanji telah saya selesaikan. Nah, contohnya. Kalau ada pasien lagi makan, udah selesai makan dia, kita suruh dia untuk di dalam kelas. Contohnya, Kawauchi-san, Ocha, haiteru desu ka? Masih ada Kak tehnya? Aku misal, kalau orang Jepang jadi suka, aku no non desu des. Artinya maaf, menyatakan perasaan menyesal, maaf telah minum semua. Jadi, Tetsume Master ini tergantung eh, situasi yang kita alami setiap hari. Dari mana kita tahu sensei dia termasuk aksi telah selesai atau termasuk penyesalan? Makanya dihafal kosakatanya. Dari kosakata nanti tahu, oh ternyata ini perasaan menyesal. Iya kemarin kehilangan dompet saya. Watashi no kino wa watashi no saifu o nakushimasu. Diubah ke dalam bentuk te. Nakushite shimata. Nakushite shimaimashita. Berarti hilang. Berarti dia menyatakan perasaan menyesal. Dia masuk ke perasaan menyesal. Hilang. Nakushite. Nakushite shimaimasu. Jadi dari pola kalimat atau kosakata yang kita hafal, makanya nanti kita tahu, oh dia termasuk arti yang pertama, oh dia termasuk arti yang kedua. Itu dia yang pola kalimat bab 29 satu saja. Untuk ada yang mau bertanya sebelum masuk ke kalimat, pola kalimat bab 30, silakan saya berikan waktu, silakan. Atau ada yang bertanya, silakan buat di apa.
Oke, ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Intinya adalah hafal perubahan kata kerja T sebenarnya sih. Hafal perubahan kata kerja T, maka ini pasti bisa mengerjakan. Oke, baik. Sebelum kita, saya menunggu teman-teman yang lain, kita masuk ke pola kalimat terakhir. Terakhir dulu, baru nanti akan saya berikan sesi bertanya sambil menunggu yang lainnya. Pola kalimat bab 30. Nah, untuk pola kalimat bab 30 ini juga sangat-sangat mudah, Bang. Nah, yang pertama, kata benda yang pertama diikutin oleh partikel "ny". Setelah itu diikutin oleh partikel "ga". Setelah itu baru diikutin oleh kata kerja "t", baru "arimas". Diikuti oleh pola kalimat "arimas". Nah, untuk "arimas" ini, kalau kalian sering mendengar "t arimas" atau "t aru". Nah, untuk "t aru" ini, sementara nah, maaf banget teman-teman. Kalau kalian ada pernah dengar yang namanya "t aru" atau "t arimas", artinya ter, maka ini ada pola kalimatnya. Contoh, terlewang. Udah banyak kali rumusnya. Iya memang kayak gitu ya, bahasa Jepang ini memang susah-susah gampang teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mengingat gaji lumayan tinggi di Jepang, maka ini semua akan mudah di hadapan kita kalau mau belajar sungguh-sungguh. Jadi di atas meja terletak catatan. Berarti kata benda pertamanya yaitu meja. Tsukue, tsukue no ue ni, pakai partikel ni, baru diikutin oleh kata benda kedua. Memo, kata benda kedua itu memo, diikutin oleh partikel ga. Memo ga, baru kata kerja. Letak atau meletakkan. Okimas bahasa Jepangnya. Nah, ke kata kerja perubahan kelompok kedua. Jadi tolong dipahami. Sukue no ue ni memo oi okimas diubah ke dalam bentuk T. Jadi oite arimas. Terletak di atas. Terletak di atas meja, terletak catatan. Tsukue no ue ni memo ga oite arimas. Nah, yang kedua, ada juga kata kerja te okimas. Nah, ini semua kata kerja perubahan te semua, teman-teman. Makanya saya bilang ke kalian, tolong hafal perubahan kata kerja. Nah, ini kata kerja te okimas atau kalau sering kalian mendengarnya te oku. Te okimas ini artinya terlebih dahulu. Contoh, sebelum makan,
mencuci tangan terlebih dahulu. Taberu maini teo dari araimas. Mencuci. Araimas diubah ke dalam bentuk T. Jadi arate okimasu. Sebelum makan, mencuci tangan terlebih dahulu. Taberu maini teo arate okimasu. Oke? Intinya apa? Intinya adalah hafal kata kerja perubahan TK. Ya, nanti akan saya buka obrolan atau sesi bertanya terakhir dan saya jelaskan untuk yang terakhir. Pola kalimat yang terakhir. Nomor tiga yaitu mada. Mada diikutin oleh bentuk positif. Bentuk positif apa aja yang termasuk, Sensei? Apapun bisa, yang penting kata kerja T, ya. Artinya ini adalah masih. Mada diikuti oleh bentuk positif artinya masih. Contoh, masih turun hujan. Mada amega futeimasu. Jadi ini kan bentuk T ya. Nah, bisa Sensei. Masih, contoh lain lagi, masih makan. Mada tabete imasu. Masih makan. Mada ini sama artinya juga artinya sedang sih, sedang. Cuma kalau sedang dia kan pakai partikel T doang. Kalau mada ini bisa pakai apapun. Kata sifat bisa. Contoh, masih cepat. Mada hayai. Hayai kan kata sifat akhirat ini. Mada hayai ini masih cepat loh. Contohnya kan, ayo kita makan siang. Hai. Isho ni hiru gohan o ikimashou ka. Mada hayai yo. Contohnya, ayo bersama kita makan makan siang contohnya. Saya jawab, mada hayai, masih cepat. Artinya waktunya masih belum lama gitu. Jadi tunggu sebentar lagi mada hayai loh. Nah, jadi perbedaannya ini adalah mada ini bisa untuk bentuk positif apapun bisa masuk. Tergantung saat kita berbicara mau pakai kata kerja apa dan kata sifat apa. Begitu dia ya. Artinya masih. Nah, oke. Selesai bab 30. Gak terasa ya. 20 bab lagi selesai level bab N4. Baik, saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan 3 menit, enggak 3 menit sih. Saya berikan waktu bertanya. Silakan tulis di obrolan apapun yang kalian tanya. Silakan, silakan. Baik, saya baca obrolan. Oke, nanti akan saya baca satu ya. Saya mau tanya bab 28 nomor 3 itu menjelaskan
menjelaskan dua sama menjelaskan dua kegiatan atau lebih. Oke, kegiatan yang lebih, tapi dia sudah berlalu, Dek. Tari si Mas, kata kerja tak, dia sudah berlalu. Sedangkan kalau si ini menjelaskan kegiatan yang bisa yang sedang dikerjakan sekarang, bisa juga yang sudah berlalu. Itu perbedaan. Tapi kalau si ini lagi dia menceritakan yang hampir sama atau sefrekuensi dia, ya. Sensi artinya mada belum. Kalau bentuk positifnya masih ya artinya. Hai, mada des belum loh. Boleh. Tapi ketika mada diikutin oleh bentuk positif artinya masih. Ya, Gunawan Sang. Benar ya? Ini. Tapi kalau hanya mada des, kalau hanya mada saja beda lagi artinya. Masra mutabe mas taka. Masra sudah makan kak. Mada des, hanya mada doang. Mada artinya belum. Tapi kalau mada diikutin oleh positif artinya masih ya untuk Gunawan Sang. Oke, pinter ya, Pak. Sumimasen sensei. Mada ada yang artinya belum ya sensei. Oke. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Oh, tadi mada. Mada. Kalau hanya mada doang, ini tidak ada. Ini dihapus, mada artinya belum. Tapi ketika ada mada diikutin bentuk positif, maka artinya masih. Nah, kenapa saya tidak buat di sini mada belum? Karena dia juga termasuk dalam kosakata itu mada. Dia tidak termasuk dalam bentuk pola kali. Mada des belum. Kayak gitu ya. Oke, baik Minasang. Selesai hari ini. Oke, se ada sedikit info yang harus saya beritahukan ke kalian. Nah, sekarang tim, setelah kita selidikin semua, ternyata yang kebanyakan ikut belajar bahasa Jepang itu adalah kebanyakan yang udah magang dan yang hampir kerja di Jepang untuk mengulangi ulang belajar lagi. Nah, sekarang kita akan buka kelas baru yaitu tentang cara menulis Kiroku. Ini khusus untuk Kaigo, tapi ya untuk keperawatan. Apa saja itu Kak Misra? Cara menulis catatan keperawatan, baik untuk dinas siang maupun dinas malam. Terus catatan kecelakaan saat pasien celaka, bagaimana cara membuat laporan. Terus hu- pasti kelas Kaiwa juga termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena ketika kita membuat catatan keperawatan itu kan butuh percakapan Kaiwa. Misalnya saya berikan contoh. Saat saya dinas malam dari jam 9 sampai jam 10 pasien yang bernama ini tidak tidur atau masih belum tidur. Jadi dia ngapain selama 1 jam itu? Contoh misalnya, selama 1 jam itu dia membuat bunga dari tisu. Terus dia membersihkan meja, dia tidak tidur. Jadi bagaimana cara membuat kiroku atau catatan keperawatannya? Nah, contoh, Niju ichi jikara niju niji made. Siapa namanya? Contohnya, Mori-san ni tisu de hana o su membuat bunga. Sukutari, terus teburu o soji shitari shimasu. Dan membersihkan meja. Jadi itu artinya adalah catatan keperawatan. Jadi kalau ada yang mau bergabung di kelas khusus catatan keperawatan, boleh. Itu kelas terbaru yang kita buat sekarang. Boleh. Kalau mau nanti DM saja saya. Daripada kalian beli buku di luar, ada memang buku khusus catatan-catatan keperawatan saat bekerja atau saat dinas malam. Itu kalau di Jepang nggak kemana 400.000 harganya. Coba nanti kalian searching di Amazon atau di Shine ya, aplikasi yang terbaru itu 4.000 3.000 paling murah. Nah, dan itu pun penuh lagi dengan kanji. Kadang kita tidak paham baca kanji. Jadi kalau mau bergabung, udah ada kelas terbarunya. Kalau mau bergabung boleh silakan DM saya nanti kita akan bantu. Nah, ini untuk teman-teman yang mau dinas malam banyak, tapi kurang pede karena belum pandai menulis
Kiroku namanya atau catatan keperawatan. Saya tidak tahu di sini apakah ada yang sudah kerja di Jepang atau tidak. Dan ini berlaku untuk yang mau ke, maksudnya kayak gini ya, yang mau berangkat, yang udah hampir mau berangkat atau yang udah ada di Jepang. Ya, kalau mau nanti boleh DM saya. Bayar lagi nggak Sensei? Aturannya ada, bayarnya per bulan nggak ada. Daripada beli buku di luar 400.000, dan itu pun baru satu buku. Sedangkan catatan keperawatan ini ada ratusan dianya. Jadi semua dikumpul, semua kejadian pas saat dinas, baik siang maupun malam, akan disatukan dalam satu file. Dan cara cara penulisan dalam hiragana dan dalam huruf kanji akan diajarkan. Ini yang bentuk ini bukan saya, tapi tim. Tapi nanti yang ngajarin bukan saya, tapi tim yang ngajarin. Jadi kalau ada yang mau bergabung, silakan. Oke? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Tidak terasa udah selesai bab 30, tinggal 20 bab lagi. Maka level bab 5 dan level N4 atau JFT akan selesai. Tinggal masuk ke kuis nanti. Oke, Minasang. Terima kasih banyak untuk malam ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadwal untuk bulan Juli sudah di-share. Tolong dilihat nanti. Bagi kalian yang sudah ada di sini, yang sudah belajar di tim saya, kalian sudah tahu bahasa Jepang kayak mana susahnya. Sensei, saya pengen masuk LPK, Sensei. Silakan, tidak jadi masalah kalau masuk LPK. Tapi kamu sudah tahu kayak mana rumitnya bahasa Jepang. Kalau otak bisa diajak kerjasama, atau misalnya kan, aduh udahlah Sensei, masih masih ragu berangkat melalui tim mandiri, takutnya nanti penipuan atau segala macam. Boleh silakan masuk LPK. Kenapa? Udah sejauh ini kalian sudah belajar bahasa Jepang, maka kalian bisa mengambil keputusan diri sendiri. Kalau saya masuk LPK, maka saya bayar banyak pun tidak akan sia-sia karena saya sudah paham bahasa Jepang, udah hampir selesai bab N4. Boleh. Tapi ingat, kebanyakan yang ke Jepang sekarang mandiri. Kalaupun bayar nanti, paling tidak sampai 30 sampai 50 juta. Paling 15 paling mahal. Kalau dia Tokutegino. Ya, 1 bulan gaji di Jepang lah. Jadi masih bisa ya. Yang penting sertifikat ada. Sensei bagi link rekaman dong. Udah ada di grup deh. Oke, nanti akan saya apa nanti ya, saya ingatkan lagi tim biar di-share nanti di apa di apa di setiap di grup kalian ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk grup angkatan malam untuk angkatan ini malam ini. Di kelas saya masih bertahan 31, di kelas Giri Sensei bertahan 50 orang. Malam ini semua kita tim mengajar. Cuma saya masuknya di kelas ini, ya. Baik, terima kasih untuk malam ini, Minasang. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Makasih banyak, Sensei. Makasih. Tolong berikan waktu banyak untuk belajar, ya. Baik, sampai ketemu di tanggal berapa ya, kalau nggak salah. Tadi saya nggak ada lihat jadwal. Semoga bermanfaat. Otsukare sama Desta, Mata Sugi Minasang. Semoga bermanfaat. Izin keluar. Selamat malam. Arigato, sensei, arigato, sensei, arigato. Oke.